Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya. Kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Sebelum itu, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap kabar kalian selalu baik. Seperti itu. Baik, saudara mahasiswa, kita memasuki materi yang keempat, yaitu tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Ada yang tahu apa-apa saja nih landasan penggunaan media pembelajaran? Oke, baik, mari kita lanjut. Baik, jadi penggunaan media pembelajaran memiliki beberapa landasan yang penting dan perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, dia ada 4. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah psikologis, yang ketiga adalah teknologis, dan yang keempat adalah empiris. Nah, jadi keempat landasan penggunaan media yang nantinya kita atau kita semua dapat membantu memaksimalkan efektivitas dan manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran. Baik, kita memasuki yang pertama. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau menjelaskan ke saya apa itu landasan filosofis dalam media pembelajaran? Boleh? Siapa yang mau? Oke, baik. Landasan filosofis yang pertama adalah humanisme. Humanis. Nah, humanis itu adalah media pembelajaran berpusat kepada peserta didik, memfasilitasi pembelajaran aktif dan mandiri. Nah, jadi humanis itu yang disukai oleh peserta didik. Baik, yang selanjutnya, ada yang mau memberikan masukan? Silakan. Oke, baik. Selanjutnya adalah konstruktivisme. Nah, jadi peserta didik membangun pengetahuan melalui interaksi dengan media, bukan hanya menerima secara pasif. Nah, ada yang mau menjelaskan apa itu tuh maksudnya tuh? Bukan hanya menerima secara pasif. Nah, jadi maksudnya adalah artinya media itu tidak berinteraksi dengan dia. Media itu cuma sebagai hiburan saja. Nah, seharusnya media pembelajaran adalah jembatan untuk mereka dapat memahami si materi pembelajaran, seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah progresivisme. Nah, media pendorong pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, ya tadi, media pembelajaran adalah, ilustrasinya adalah jembatan. Ini nih tujuan pembelajaran. Ini materinya atau yang mau ditujunya. Nah, bagaimana tuh cara menyeberanginya gimana tuh? Cara nyeberanginya dengan cara ada jembatannya. Jembatannya apa? Jembatannya yaitu media pembelajaran. Lanjut. Yang kedua adalah landasan psikologis. Nah, landasan psikologis itu yang pertama adalah perhatian. Media pembelajaran dapat menarik dan mempertahankan perhatian peserta didik. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi penggunaan media yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Artinya, kalau si guru cuma membawa buku, wah itu kurang semangat. Nah, kalau guru itu ada membawa gambar, ada membawa speaker misalnya, menggunakan audio, terus misalnya guru menggunakan laptop, menampilkan video, wah itu termotivasi seperti itu. Lanjut. Dan yang selanjutnya adalah interaksi. Media memfasilitasi interaksi aktif.
antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Nah, ya tadi media memfasilitasi itu adalah media sebagai jembatannya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, dan yang terakhir adalah anak mudah mempelajari hal yang konkret. Nah, jadi media itu hendaknya dari yang konkret sampai ke abstrak. Jangan abstrak duluan. Contohnya seperti apa? Kelas 1 nih. Kan kalau SD misalnya kita bicara, ya pastinya dari hal yang konkret dulu. Jangan langsung tiba-tiba ke abstrak, dia nggak bisa mencerna gitu. Dia tidak bisa untuk mengimajinasikan bagaimana bentuknya. Contoh yang konkret seperti apa? Dari benda nyatanya. Terus tingkatan selanjutnya adalah tiruannya. Tingkat yang ketiga adalah miniaturnya, ya kan? Selanjutnya ada videonya. Selanjutnya di atasnya lagi ada fotonya. Tambah abstrak lagi nih, selanjutnya adalah tabel, diagram, grafik, sampai ke kata dan kalimat seperti itu. Makin dari konkret menuju ke abstrak, ya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah landasan teknologis. Nah, yang pertama adalah kompatibilitas. Nah, jadi memastikan media pembelajaran kompatibel dengan perangkat dan sistem yang digunakan. Lanjut. Aksesibilitas, media harus mudah diakses dan digunakan oleh peserta didik. Nah, maka dari itu menggunakan teknologis. Makin sekarang kan makin canggih nih, YouTube, Google, dan lain-lainnya. Lanjut. Keamanan, memperhatikan aspek keamanan dan privasi data saat menggunakan media digital. Lanjut. Pembaruan, menjaga media pembelajaran tetap update sesuai dengan perkembangannya. Jadi artinya kita kalau sudah sekarang ini ya jangan lagi papan tulis, ya kita gunakan fasilitas yang ada. Laptop menghasilkan PowerPoint, video, dan lain-lainnya. Nah, baik, lanjut dulu. Yang terakhir landasannya yaitu landasan empiris. Landasan empiris adalah ada 3 nih yang disampaikan di sini. Yang pertama, siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, dan lain-lain. Nah, jadi kan karakter peserta didik dalam menerima informasi ada yang cenderung ke visual, ada yang cenderung ke audio, ada juga cenderung ke audiovisual ataupun kinestetik yang bergerak seperti itu. Nah, kalau misalnya visual, ya berarti diuntungkanlah orang yang suka belajar secara melihat visual gitu. Lanjut. Nah, kalau yang audio, kalau si guru menggunakan rekaman ceramah, radio, rekaman suara, dan lain-lainnya, nah itu suka tuh yang tipe belajar auditif, yang suka mendengar. Lanjut. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya tipenya keduanya, ada yang dilihat dan juga ada yang didengar. Terakhir, tugas. Iya. Nah, jadi sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Yang selanjutnya adalah tugas. Tugas membuat peta konsep menggunakan AI. Apa AI-nya? Banyak lah. xmind.ai bisa. Ya. Bisa lah. Atau Mindomo juga bisa tuh membuat peta konsepnya. Nah, silahkan dipeta konsepkan. Penjabaran saya tadi silahkan lebih detail lagi beserta contoh-contohnya. Seperti itu ya. Nah, sifatnya adalah kolaborasi nih. Jadi silakan kalian berkelompok, silakan juga kalian menentukan kelompoknya sendiri. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya sangat senang sekali bisa mengajar atau menyampaikan materi pada pertemuan ini. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.